Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Oke, di sini tersedia 2 file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna putih, dan di sini ada file kedua, aku kasih tanda dengan bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Oke ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke. Well guys, seperti biasa, selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file ke-1 dengan tanda bunga sepatu berwarna putih. Alright, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan kamu yang pilih file ke-1 ya. Kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Mungkin kamu di sini pengen tahu ya guys ya, kenapa sih kamu selalu diperhatikan atau selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Kenapa ya? Why? There is always a reason behind it. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada Eight of Wands. Ada the Hierophant. Oke, ada the Fool. Ada the Chariot. One more. Ada Queen of Wands. Oke. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file ke-1. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer and Taurus. Well guys, mari kita lihat di sini ya energi dari dirimu yang terkoneksi dengan file ke-1. Kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya? Di sini ada Eight of Wands ya guys ya, dimana aku merasa bahwa kamu itu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang karena ada sesuatu dari kamu yang menggemparkan orang-orang sekitarmu atau sesuatu yang menghebohkan ya guys ya. Entah itu karena adanya prahara, adanya suatu permasalahan atau konflik yang terjadi ya. Entah itu terjadi di lingkungan keluarga kamu, atau di lingkungan kerja kamu, atau di lingkungan di mana kamu stay ya. Kamu berkonflik dengan tetangga kamu kah ya, kamu punya masalah dengan teman kamu kah ya, ada suatu cekcok atau permusuhan atau perkelahian atau huru-hara yang terjadi gitu loh guys ya, yang mana di sini ada masalah ya guys ya, ada permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kalian, di mana permasalahan itu cukup menghebohkan ya, yang membuat orang-orang tuh kayaknya tuh jadi ikutan nimbrung ya, atau kepo gitu loh guys ya, kepo pengen tahu lebih detail apa yang terjadi dengan dirimu ya, karena masalah ini sepertinya melibatkan orang-orang sekitar juga gitu loh guys ya, karena aku merasa ya ada yang bermasalah sama kamu, atau ada orang yang cari gara-gara sama kamu, atau ada orang yang memusuhi kamu gitu loh guys ya, sehingga orang-orang sekitar itu ya pada tahu ya, mungkin terjadi suatu insiden ya, adanya keributan ya,
adanya suatu perkelahian atau permusuhan yang terang-terangan gitu loh guys ya. Mungkin orang yang nyinyir, julid, nyindir kamu gitu loh guys ya. Kemudian mungkin kamu sudah habis sabar, lalu ada di antara kamu ini yang terpaksa untuk melawan ya, atau melakukan perlawanan gitu loh guys ya, dengan menyangkal, dengan berkata-kata yang cukup nyelekit atau cukup tajam ya kepada orang itu gitu loh guys ya. Dan orang yang sepertinya memusuhi kamu atau mencari masalah sama kamu ini kayaknya tuh ngadu gitu loh guys ya ke orang-orang sekitar, atau kayak menceritakan tentang perilaku kamu ke dia gitu ya, atau sikap kamu ke dia tuh kayak apa ya, sehingga itu menarik perhatian banyak orang ya guys ya. Dan akhirnya kamu pun jadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya, karena adanya suatu insiden, adanya suatu permasalahan ya, ada suatu case atau sesuatu yang terjadi gitu ya di dalam kehidupanmu, yang tidak hanya melibatkan dirimu tapi juga melibatkan seseorang atau beberapa orang ya, yang mencoba untuk kayak cari gara-gara atau bikin masalah sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan orang-orang tuh kayak heboh, gempar gitu dengan cara kamu menyikapinya, atau dengan cara kamu bersikap terhadap orang yang memusuhi kamu ini gitu loh guys ya. Mungkin pada awalnya kamu tuh diem gitu ya, pada awalnya kamu tidak ngeladenin gitu ya, tapi makin hari orang yang toksik ke kamu ini makin menjadi gitu, sehingga ada suatu momen ya kamu terpaksa untuk nyahutin atau ngebales kata-kata dia gitu loh guys ya, karena kamu saking udah kayak apa ya, habis sabar lah istilahnya kayak gitu, sehingga dari insiden itu ya muncul suatu cerita-cerita ya tentang dirimu gitu, dan itu menjadi pusat perhatian banyak orang pada akhirnya gitu ya guys ya. Kemudian di sini kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada di Hierophant ya guys ya. Karena di antara kamu ini itu jarang keluar rumah ya. Banyak berdiam diri di rumah gitu loh guys ya. Sehingga kamu tuh menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Orang-orang tuh kayak penasaran aja sama kamu gitu. Kamu tuh lagi ngapain? Kamu tuh kok tahan banget di rumah gitu 24 jam atau jarang keluar gitu. Kalau misalnya keluar yang penting-pentingnya aja. Kalau misalnya berbicara itu sama orang-orang tertentu aja, nggak semua orang itu bisa mengakses hidup kamu, tidak semua orang itu bisa masuk ke dalam kehidupanmu ya, sehingga itu menjadi pusat perhatian banyak orang. Kamu nih sebetulnya, sorry itu saya kayak orang-orang biasa atau enggak sih gitu ya, apakah sorry itu saya, mereka ada yang berpikir masih normal kah gitu ya, kan orang-orang banyak nimbrung, orang-orang tuh banyak kayak bergaul yang tidak penting gitu loh guys ya, yang suka ngumpul-ngumpul. Kamu tuh nggak suka ngumpul-ngumpul yang nggak penting, pokoknya harus ada yang penting atau berfaedah atau bermanfaat atau sesuatu yang memang mengharuskan kamu untuk keluar rumah, kamu akan keluar rumah gitu. Kamu lebih senang itu di dalam rumah aja berdiam diri gitu ya. Entah kesibukan apa yang kamu lakukan di rumah ya, entah kesibukan apa yang kamu kerjakan di dalam rumah. Who knows kamu adalah seorang pedagang online ya, who knows kamu adalah content creator, who knows kamu adalah seseorang yang bekerjanya itu memang dari rumah gitu loh guys ya, dan mereka nggak tahu, sehingga mereka tuh kayaknya kepo banget gitu ya, pengen tahu ya itu kenapa kamu jadi pusat perhatian banyak orang, karena mereka merasa bahwa kamu itu beda banget gitu dengan tetangga-tetangga sekitar yang suka nimbrung, kumpul-kumpul, ngegosip, ngerumpi, iya, sementara kamu paling menghindari gitu ya, menghindari aktivitas yang seperti itu. So guys, di sini aneh juga ya dan lucu ya kalau kamu yang diem aja di dalam rumah itu malah jadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Karena kebiasaan kamu tuh yang beda ya, yang tidak seperti kebanyakan orang ya, yang mana kebanyakan orang itu ya suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Walaupun itu ngumpulnya nggak penting ya, nggak ada sesuatu yang diperbincangkan atau nggak ada sesuatu yang menghasilkan gitu, tapi mereka suka ngumpul-ngumpul ya pada waktu sore hari gitu loh guys ya, apalagi ketika cuaca mendukung ya guys ya, mereka suka nimbrung nongkrong ya di warteg ya atau di warung-warung kopi gitu loh guys ya, kemudian mereka suka ngobrol-ngobrol gitu, jadi mereka itu banyak bepergian atau keluar rumah gitu ya guys ya, beda banget dengan kamu yang lebih banyak menyendiri, lebih banyak kamu beraktivitasnya itu di rumah. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kemudian kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang nih ya guys ya, di sini ada the fool ya guys ya, karena kamu tuh orangnya suka dengan kebebasan ya guys ya, atau kamu lebih kayak menganut ke arah freedom gitu ya guys ya, bebas, kebebasan. Kamu tipe orang yang tidak suka dikekang, tidak suka
diikat gitu ya, tidak suka ditekan juga gitu ya, kamu akan berontak gitu ya guys ya. Kamu di sini benar-benar kayak suka dengan yang namanya kebebasan ya guys ya. Bebas dalam beraktivitas ya, bebas dalam berkarya, bebas dalam melakukan segala sesuatu yang kamu mau selama itu tentunya positif dan yang baik ya guys ya. Kebebasan kamu ini mengarah pada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ingin terikat gitu ya, atau ditekan atau dikekang oleh seseorang kah atau oleh sesuatu gitu loh guys ya. Kamu paling kayak nggak suka kalau banyak aturan gitu ya guys ya, aturan di dalam hidupmu yang diatur oleh orang luar atau diatur oleh orang lain ya, selain dirimu atau selain orang yang kamu percaya gitu ya guys ya. Kamu paling kayak nggak nyaman, merasa nggak tenang, merasa kayak gelisah, merasa nggak suka gitu ya kalau ada orang yang mengikat kamu, menekan kamu, bahkan kayak mengekang kamu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kamu tuh suka dengan hal-hal yang membebaskan kamu ya untuk beraktivitas, berkegiatan, atau melakukan apapun yang kamu suka atau yang kamu gemari selama itu baik dan positif gitu loh guys ya. Kamu ini adalah tipe orang yang tahu aja batasannya, kamu ngerti gitu aturan mainnya ya, aturan dalam peradaban sosial gitu, kamu ngerti aja gitu. Kamu itu walaupun terlihat bebas gitu ya, tapi kamu mengerti aturan. Kamu tuh walau terlihat bebas ya, kamu tahu gitu aturan mainnya ya. Kamu tahu norma-norma yang harus kamu taati, yang harus kamu pegang gitu ya guys ya. Ada landasan, ada pedoman yang memang harus kamu ikuti, kamu tahu gitu. Tapi kalau soal berkarya atau soal beraktivitas, berkegiatan atau apapun yang ingin kamu lakukan ya, itu kamu selalu mengikuti intuisi kamu atau selalu mengikuti maunya kamu gitu. Kamu paling nggak suka gitu kalau ada orang yang ikut campur dengan urusanmu ya, nyuruh kamu ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Seolah-olah kamu tuh benar-benar nggak suka gitu kalau kamu tuh ditekan dan dikekang gitu ya hidupnya ya. Kamu tuh paling senang gitu hidupmu ini semaunya kamu ya, karena kamu udah dewasa, kamu udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, kamu udah bisa membedakan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kamu pun akhirnya dan di sini kamu pun akhirnya menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu di sini terlihat sangat bebas gitu loh guys ya. Beda dengan kebanyakan orang yang mungkin saja itu tidak sama seperti dirimu ya, yang bisa bebas kemana-mana gitu ya guys ya. Mungkin ada beberapa orang yang ditekan atau dikekang oleh pasangannya atau orang tuanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Sementara kamu tuh kayak boleh kesana kemari, bisa kesana kemari, itu sesuka kamu ya, karena kamu memang memiliki karakter yang suka dengan kebebasan gitu. Kamu tipe orang explorer ya guys ya, suka menjelajahi, suka traveling, suka jalan-jalan ya, suka mempelajari hal-hal yang baru atau pengalaman-pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ya, kenapa sih kamu ini menjadi pusat perhatian banyak orang? Ada di chariot di sini ya guys ya, dimana kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ini karena kamu ini tipe orang yang memiliki pendirian yang kuat ya guys ya. Nah, ini terkoneksi dengan freedom atau kebebasan tadi ya guys ya. Jadi kalau kamu ini sudah memegang A, maka yang akan kamu jalankan A. Kalau kamu sudah mengambil jalan B, maka yang akan kamu jalani atau kamu akan melintas ke arah B gitu loh guys ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu mesti sesuai dengan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu ini orangnya tidak gampang goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terhasut, tidak mudah terprovokasi ya. Kamu memiliki pegangan atas dasar prinsip dari dirimu sendiri untuk kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and the last one, kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Sepertinya ini terkoneksi dengan yang namanya penampilan ya guys ya. Yes, penampilan kamu ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Mungkin penampilan kamu ini beda ya guys ya. Entah ada sesuatu yang terlihat eksotik atau menawan atau terlihat unik, antik, cantik gitu loh guys ya. Menarik ya di mata orang-orang sehingga itu membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Mungkin kamu memakai pakaian yang beda dengan kebanyakan orang ya. Mungkin kamu berani memilih warna-warna yang mencolok gitu ya guys ya. Atau kamu ini tampil dengan pakaian atau gaun atau setelan baju yang tidak sama dengan orang lain. Nah, seperti itu ya. Sehingga kamu akhirnya menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Kamu berani tampil beda dan kamu berani tampil menjadi dirimu sendiri apa adanya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2.
Hai, file kedua. Ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Ini file kamu ya guys ya. Kamu yang pilih file kedua, mari kita lihat di sini energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan di file kedua. Kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya? Oke, di sini ada Ace of Swords. Ada The Fool, ada The Lovers, ada Page of Swords, and ada The Moon. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini and Pisces. Oke. So guys, di sini aku merasakan energi dari dirimu yang terkoneksi dengan file kedua ya. Kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Itu karena kamu yang pilih file kedua ini rata-rata adalah orang yang mandiri ya guys ya, atau orang yang independen ya. Kamu mampu berpijak di kaki sendiri di sini ya guys ya. Dan kamu tahu tujuan hidup kamu gitu, mau kemana, ke arah mana gitu ya guys ya. Sehingga sepertinya kamu di sini kayak mengerti gitu ya tentang dirimu sendiri dan alur kehidupanmu ya. Sehingga kamu begitu terlihat independen ya guys ya. Apapun gender kamu, baik kamu itu cewek ataupun cowok, kamu benar-benar kayak di sini mampu berpijak di kaki sendiri ya tanpa bantuan siapapun ya guys ya. Bahkan yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang ya ketika kamu dalam keadaan terpuruk, terjatuh, atau kamu berada di dalam kesulitan ya, itu tidak ada satupun orang yang membantu kamu atau menolong kamu. Kamu malah mampu untuk bangkit dari keterpurukan itu ya. Kamu mampu berdiri setelah kamu terjatuh. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan itu membuat kamu menjadi sosok yang semakin independen atau mandiri. Sehingga kamu pun menjadi pusat perhatian banyak orang. Karena tidak semua orang itu mandiri seperti dirimu gitu loh guys ya. Beberapa orang mungkin tidak kuat menghadapi situasi sulit ya, atau sering mengeluh ya, merengek ya, atau suka mengadu gitu ya ke banyak orang ya. Tidak kuat menghadapi permasalahan hidup gitu loh guys ya. Berbeda dengan dirimu ya. Senang susah kamu rasakan sendiri ya. Ketika kamu berada di dalam kesulitan pun ya, kamu berusaha untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri dan keluar dari kesulitanmu. Nah, seperti itu ya. Dan inilah yang membuat kamu itu menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu itu mampu untuk berdiri sendiri gitu loh guys ya. Oke. Next, kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada The Fool ya. Yang mana kamu yang pilih file kedua ini adalah orang yang selalu mampu untuk bisa meraih sesuatu yang kamu ingin capai ya dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu inginkan, itu selalu bisa kamu dapatkan ya. Beberapa orang yang tahu tentang seluk-beluk dirimu ya, alur cerita kehidupanmu, perjuanganmu ya, kamu yang struggle dengan kehidupanmu ya, kamu yang merintis segala sesuatunya dari nol hingga berhasil ya, itu membuat orang kayak punya cerita tersendiri tentang dirimu ya. Itu kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, karena kamu mampu mencapai suatu pencapaian yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya. Kamu orangnya pantang menyerah, tidak mudah putus asa ya. Kamu selalu bersemangat dalam menjalani hari-harimu ya. Energi kamu yang penuh dengan semangat ini sangat positif ya, dan itu membuat kamu menjadi sosok yang sepertinya itu tangguh ya guys ya. Sehingga apapun yang kamu inginkan ya, itu selalu saja bisa terwujud karena kamu memiliki tekad yang kuat dan keras ya terhadap sesuatu yang ingin kamu capai di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. Oke. And next di sini ya, kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Ada The Lovers ya guys ya, dimana di sini kamu menjadi pusat perhatian banyak orang itu karena kamu ini orangnya pandai bergaul ya, pandai beradaptasi, pandai membawa diri ya, sehingga di dalam pergaulan kamu ini cukup
atau lumayan terkenal ya guys ya. Orang-orang sepertinya mengenal dirimu ya guys ya, sebagai sosok yang sepertinya pandai membawa diri dan pandai bergaul dengan siapa aja gitu loh guys ya. Kamu itu bisa cocok dengan semua orang ya guys ya. Apapun zodiaknya, apapun gendernya, tua ataupun muda ya, dari latar belakang atau background yang berbeda ya, kamu tuh mampu menyesuaikan diri gitu loh guys ya, memberikan treatment atau perlakuan yang sesuai dengan sikon seseorang ya. Jadi kamu tahu gitu, oh nih orangnya seperti ini. Kamu akan memposisikan diri untuk bisa membuat orang itu nyaman ketika berinteraksi dengan kamu gitu loh guys ya. Oh orangnya seperti itu, kemudian kamu berusaha untuk bisa memberikan treatment yang terbaik gitu ya untuk orang itu dengan tipe yang seperti itu gitu, agar dia merasa nyaman ya, tidak tersinggung ya, tidak merasa canggung ya ketika berinteraksi dengan dirimu kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nih paling pinter banget ya mengambil hati orang ya, paling bisa banget gitu memperlakukan orang dengan baik gitu, sehingga orang-orang tuh kayaknya betah sama kamu ya, betah berlama-lama berinteraksi dengan dirimu ya, atau betah merasa nyaman ketika terkoneksi dengan dirimu ya, karena kamu pembawaannya memang adem di sini ya guys ya, dan kamu juga pandai sekali dalam membaca karakter orang, hingga itu membuat kamu jadi tahu gitu bagaimana kamu harus memberikan treatment atau perlakuan terhadap tipe atau jenis orang yang berbeda. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next. Kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang ya? Di sini ada Page of Swords ya guys ya, dimana kamu di sini menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu ini sepertinya memiliki jiwa seorang petarung ya, bisa diibaratkan seperti itu gitu loh guys ya. Kamu orangnya nggak pernah takut dan nggak pernah gentar dalam menghadapi berbagai situasi atau kondisi di dalam kehidupanmu gitu ya guys ya. Kamu benar-benar adalah seorang pejuang ya guys ya. Kamu begitu tangguh di sini ya guys ya, berusaha untuk memberikan dan melakukan yang terbaik ya di dalam kehidupanmu, karena aku merasa bahwa di antara kamu ini ada yang memiliki keinginan besar ya untuk bisa membuat kehidupanmu bersama dengan keluargamu itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu loh guys ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang pernah terjatuh atau berada di dalam kondisi yang terpuruk ya guys ya, sehingga itu membuat kamu mau tidak mau gitu harus berjuang ya, walaupun seorang diri. Nah, kamu yang sepertinya ini orangnya tidak pernah takut ya, tidak pernah gentar dalam menghadapi situasi atau suatu permasalahan ya, ini membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya, karena kamu orangnya pemberani di sini ya guys ya. Berani banget ya, nggak takut menghadapi apapun ya. Ibarat kata kalau kamu ini berkonflik gitu ya guys ya, 1 lawan 10 atau 1 lawan 100 ya, kamu nggak takut sama sekali gitu loh guys ya. Karena di sini aku merasa bahwa keyakinanmu begitu kuat ya, terutama kamu yang sepertinya memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Kamu sangat yakin gitu ya bahwa Tuhan itu pasti berpihak pada orang-orang yang benar, orang-orang yang berada di jalan kebenaran gitu, sehingga tidak ada sesuatu yang kamu takutkan di dunia ini kecuali Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Dan itulah yang membuat dirimu memiliki keberanian yang tinggi ya, sehingga itu membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang gitu loh guys ya. Wah, pemberani sekali, wah berani sekali dia. Nah, seperti itu ya. Oke, and the last one di sini, kenapa kamu selalu menjadi pusat perhatian banyak orang? Di sini ada the moon ya guys ya. Oleh karena kamu memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, kamu pun ternyata menyimpan kemampuan spiritual yang besar ya. Beberapa di antara kamu ini memiliki kemampuan spiritual, dan aku merasa bahwa sebagian besar orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu itu sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang spiritual, orang yang berjiwa spiritual ya, orang yang memiliki kemampuan spiritual, dimana kamu bisa membaca karakter orang, dan bahkan kamu juga bisa menebak atau membaca niat atau tujuan orang terkoneksi atau berinteraksi dengan dirimu itu apa gitu loh guys ya, sehingga tidak sembarang orang itu bisa memperlakukan kamu dengan semena-mena atau sewenang-wenang gitu loh guys ya, karena kemampuan spiritual kamu ini ya yang membuat kamu itu bisa mendeteksi dan bisa mengetahui, mengidentifikasi gitu ya, mengenali ya bahwa ada seseorang yang ingin berniat tidak baik terhadap kamu gitu ya. Kamu tuh kayak diberi semacam kayak firasat, ada intuisi ya, yang membuat kamu ini kayaknya tuh cepat tanggap gitu loh guys ya, cepat respons atau bereaksi gitu ya. Entah kamu kayak agak gemetar ya ketika kamu berinteraksi dengan orang,
kamu gemetar bukan berarti kamu takut ya guys ya. Gemetar itu semacam kayak ada gelombang atau energi dari body kamu ya, yang mana itu adalah respon fisikal ya atas energi yang menghampiri kamu gitu loh guys ya. Jadi energi orang itu ya bisa ngefek gitu loh guys ya ke kita ya. Imbasnya itu membuat kita kayak merasa tidak nyaman ya, merasa tidak betah, merasa tidak enak hati, merasa agak gemetar gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu marah ya, ada beberapa di antara kamu ini kalau menahan marah itu sampai gemetaran gitu ya. Bukan berarti gemetar itu takut ya guys ya, tapi karena energinya tuh kayak bertubrukan ya, kayak bertabrakan gitu loh guys ya. Yang mana itu kayak semacam sinyal ya bahwa oh nih orang kayaknya ada maksud atau tujuan tertentu nih sama kamu ya, entah baik atau buruk gitu ya, kamu tahu gitu loh guys ya. Getaran energi itu bisa sampai membuat kamu itu kayaknya gelisah ya, atau membuat kamu ini nggak enak hati gitu loh guys ya, merasa nggak nyaman ya, kesini salah, ke situ salah gitu, jadi kayak berpindah-pindah gitu loh guys ya, jadi serba salah gitu loh guys ya. Nah, perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak enak ya, itu ternyata adalah sinyal bahwa ada something is not right gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu menjadi pusat perhatian banyak orang karena kamu memiliki kemampuan yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu kamu memiliki kemampuan spiritual yang bisa membaca karakter orang dan mengenali atau mengidentifikasi ya niat atau tujuan dari seseorang yang datang atau hadir di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.